Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah jadikan kita seorang muslim yang beriman dan bertakwa serta mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di atas agama Allah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang bersih sehingga mudah menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan taufik oleh Allah bisa mempelajari sunnah nabinya, bisa mengamalkannya serta mendakwakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah taklim rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam kitab pembahasan kitab Mawaidul Qulub Bainat Targhib wa Tarhib oleh Syekh Nasir bin Sa'id bin Saib As-Sayyib hafizahullahu ta'ala. Yang terakhir yang telah kita sampaikan adalah Al-Mau'izatu As-Sadisah, nasihat yang keenam, yaitu tentang kematian. Kematian itu adalah kiamat kecil. Sekarang kita masuk ke Al-Mau'izatu As-Sabi'ah. Al-Mau'izatu As-Sabi'ah, nasihat yang ketujuh dalam buku ini, Ahwalu Yaumal Qiyamatil Kubra, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Huru-hara yang terjadi pada hari kiamat kubra. Kejadian-kejadian yang akan dilalui manusia. Maka ketika kita ditanya kenapa hari kiamat itu dikatakan hari akhir, karena tidak ada lagi hari sesudahnya, atau yang dijelaskan oleh para ulama, fase yang dilalui manusia di dalam kehidupannya ada empat. Yang pertama adalah fase ketika dia berada di rahim ibunya, dan yang kedua adalah ketika dia dilahirkan ke dunia, alam dunia. Yang ketiga adalah alam barzah atau alam kubur, dan yang keempat adalah hari akhir. Disitulah perjalanan hidup yang sangat panjang. Itulah huru-hara yang hendak dilalui oleh kaum muslimin, yang tujuannya terakhir itu surga atau neraka. Maka sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya keadaan kita di dunia ini sangatlah singkat, kehidupan kita di dunia ini sangatlah pendek. Maka disitulah kita membekali diri, mempersiapkan diri untuk menyongsong suatu hari yang tidak ada kematian di dalamnya, hari yang begitu panjang. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Ibrahim ayat 48. Surah Ibrahim ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yauma yubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ketika hari Allah menggantikan bumi dengan bumi yang lain, dan begitu juga menggantikan langit dengan langit yang lain. Wa barazu lillah, dan ketika itu manusia dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Maka di sini Allah jelaskan di dalam surah Ibrahim ini ayat 48, Allah gantikan bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama, ya Allah berkuasa untuk bisa menggantikan bumi atau langit dengan bumi dan langit yang lain. Atau dijelaskan oleh para ulama maknanya bisa berganti alam. Maknanya bisa berganti alam. Tidak alam dunia lagi namanya. Maka bisa kemungkinan ya makna ayat ini adalah sebagaimana zahirnya. Allah gantikan langit atau bumi dengan langit atau bumi yang lain. Maka disitulah kita dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan juga Allah sebutkan dalam surah At-Tur ayat 9 dan 10. At-Tur ayat 9 dan 10. Yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Pada hari ketika Allah guncangkan langit dengan sekeras-kerasnya dan dijalankan jibal, gunung-gunung, maksudnya dipindah-pindahkan gunung-gunung atau berpindah-pindah gunung. Itu menjelaskan tentang hari kiamat. Ketika hari as-sama, matahari, as-sama, langit, Allah guncangkan dengan sekeras-kerasnya, dan ketika jibal, gunung-gunung berpindah-pindah. Dan juga Allah sebutkan tentang keadaan itu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin syaghnun yughni. Pada hari ketika manusia atau seseorang lari dari saudaranya. Ketika seseorang lari dari saudaranya. Ketika seseorang lari dari ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya. Dan ketika seseorang lari dari saudaranya, dari istrinya dan anaknya. Maka ketika itu setiap diri dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkan. Itu menjelaskan tentang apa? Atadaruna ma huwa hadzal yaum? Tahukah kalian hari apakah itu? Yang perkara-perkara yang kita jelaskan tadi, ketika Allah gantikan bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain, dan dikumpulkan manusia seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Esa. Dan juga ketika Allah guncangkan langit ini dengan guncangan yang sangat keras atau sekeras-kerasnya. Ketika Allah pindahkan jibal, gunung-gunung. Maka ketika seseorang berlari dari saudaranya, berlari dari ibu dan bapaknya, yang mana kita ketahui ibu dan bapak ini adalah kekasih kita, yang kita pingin dekat selalu dengannya. Namun ketika hari itu manusia atau seseorang lari dari ibu dan bapaknya, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang ketika itu menyibukkan diri dengan perkara masing-masing. Atadaruna ma huwa hadzal yaum? Tahukah kalian hari apakah itu? Maka disebutkan itu adalah hari kiamat. Itu disebutkan adalah hari kiamat. Itulah keadaan hari kiamat. Yaumul Qari'ah, hari Al-Qari'ah, nama-nama lain dari hari kiamat Al-Qari'ah. Ya, hari yang yang manusia ketakutan. Itu Allah jelaskan dalam surah Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu?
Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabathur. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti itu keadaannya. Hari yang sangat menakutkan. Ketika kita memiliki amal yang berat ketika itu, pamaman takulat mawazinu fahuwa fi syatir radiyah, maka dia pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Kebalikannya, jika dia memiliki amal yang ringan, lebih banyak dosa, maka dia dalam keadaan apa? Pamaman khaffat mawazinu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke mana? Neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang sangat panas. Maka juga hari apakah itu? Adalah hari Al-Haqqah. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah penjelasan tentang Yaumul Haqqah ini. A'udzubillahi as-samil alim minas syaitonir rajim. Al-Haqqah mal Haqqah. Tahukah kalian apa itu? Al-Haqqah itu hari kiamat itu. Wa ma adraka mal Haqqah. Wa ma adraka mal Haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nama lain dari hari kiamat adalah Al-Haqqah. Kadzabat Thamud wa Adun bil qariyah. Kaum Thamud dan Ad mendustakan hari kiamat. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Maka adapun kaum Thamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin tofan yang sangat dingin. Mana yang sangat dingin? Kita di sini dalam masjid dia dipasang AC nggak tahan ya kan? Sampai minggir ya kan? Bersandar ke belakang. Bagaimana keadaannya ketika hari kiamat? Allah binasakan mereka. Allah abadikan dalam surah Al-Haqqah. Dan juga Yaumut Tammah. Yaumut Tammah itu nama lain dari hari kiamat adalah Yaumut Tammah. Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at, mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubrah. Fa idza ja'atit tammatul kubrah. Maka apabila malapetaka besar, yang disebut di sini ada malapetaka besar, itu adalah hari kiamat telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat kepada ketika hari manusia teringat apa yang telah dia kerjakan, teringat semua apa yang dikerjakan ketika di dunia. Itu ketika hari kiamat. Yaumut Tammah, malapetaka yang sangat besar, guncangan atau bencana yang sangat besar, sehingga pada hari itu manusia teringat dan mengingat apa saja yang dia perbuat ketika dia hidup di dunia. Mungkin kalau sekarang ditanya lupa kita ya. Semenjak kita dewasa atau beberapa pekan yang lalu aja lah kan, kita nggak teringat apa yang kita perbuat. Banyak yang lupa ya. Tapi ketika datangnya bencana besar ini, malapetaka ini, maka manusia teringat apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Wa burjatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Kepada setiap orang yang melihat. Fa amman tagha, adapun orang-orang yang melampau batas. Orang-orang yang melampau batas, dia tidak mau tahu tentang aturan yang ada di dunia ketika dia hidup di dunia. Wa sarul hayatad dunya, dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih utama. Jemaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari apakah itu? Keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan tadi yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Yaumus sakhah. Hari teriakan yang membuat manusia tidak tahan dengan teriakan itu. Membuat dia peka. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Abasa.
Fa idza ja'atis shakhah. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, teriakan yang sangat kuat, suara yang sangat kuat, maka ketika itu yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap diri dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkan. Hari apakah itu? Yaumul ghasyiyah. Sudah al-hataka hadithul ghasyiyah, kata Allah, sudah datangkah kepada Muhammad tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasiyah, ada wajah-wajah yang dihinakan. Amilatun nasibah, amil, dia beramal dengan susah payah. Tasla narun hamiyah, namun dengan amalan yang dia lakukan bersusah payah tersebut mengantarkan dia atau membawa dia ke neraka. Kok bisa demikian? Padahal dia sudah gerahkan jiwa dan raganya, bersemangat untuk melakukan suatu amal tersebut, namun menyebabkan dia atau mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Kalau kita lihat dalam tafsir, dijelaskan oleh para ulama tafsir, kenapa dia disebab dengan amalan yang dia lakukan tadi dia disebabkan masuk ke dalam neraka, karena dia lakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi. Dia lakukan bersusah payah namun tidak memberikan manfaat dari apa yang dia perbuat, karena dia selisihi Nabi, karena dia lakukan sesuatu yang tidak dituntun Nabi, sesuatu yang tidak dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhati-hati sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan sesuatu dalam agama ini, camkan dalam diri Anda terlebih dahulu, ini ada ilmunya atau tidak? Ini ada perintah atau tidak? Ada perintah, silakan lakukan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Maka agama kita ini sangat mudah sekali. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada perintah, jangan kerjakan. Kalau kita sibukkan aja diri kita dalam 24 jam tentang sunnah-sunnah Nabi, mungkin nggak tersibukkan lagi kita dengan perkara-perkara yang lain, ya kan? Namun masalahnya kita sunnah yang sudah ada aja masih banyak yang kita lalaikan, masih banyak kita lalaikan darinya, masih belum kita amalkan. Padahal yang dituntut ke kita mengamalkan sesuatu yang kita ketahui. Kenapa? Karena agama ini adalah agama dalil. Ada dalil baru lakukan. Jadi yang berarti yang dituntut ke kita sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita ketahui dari sunnah Nabi, sesuatu yang kita ketahui dari agama ini, lakukan. Kalau yang nggak tahu, pelajari dulu sampai tahu. Jemaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari apakah itu? Yaumul waqiah. Itu nama-nama lain, yaumul fasl. Hada yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hada, dan ini adalah hari al-fasl, hari keputusan yang kalian dustakan dahulu. Itu hari keputusan. Di sanalah kita diputuskan segala perkara. Dan juga di situ disebut adalah hari hisab. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Dan ini adalah apa yang dijanjikan untuk perhisaban. Inilah hari akan dihisab kalian dari amal-amal yang kalian perbuat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhirah muqbalah. Fakunu minhuma banun, fakunu min abanail akhirah, wala takunu min abanaid dunya, fa innal yawm amal, fa innal yawma amal wala hisaba, qadan hisabu wala yawma. Dunia ini akan beranjak kita tinggalkan. Adapun akhirat akan kita hampiri, akan kita masuki. Dan setiap keduanya itu mempunyai generasi, mempunyai anak-anak. Maka jadikanlah diri kalian
anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Anak-anak pecinta akhirat, bukan anak-anak dipertuankan oleh dunia. Karena hari ini adalah tempat kita untuk beramal soleh dan tidak ada perhitungan dan perhisapan. Adapun besok pada hari kiamat, hari perhisapan terhadap apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia, wala amala, dan tidak ada lagi peramalan ketika itu. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah juga disebut yaumul hasar wa nadama, hari penyesalan. Kalau sekarang menyesal itu masih pertanda taubat. Karena Nabi yang mengatakan dalam hadis an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah pertanda taubat. Tapi kalau udah penyesalannya itu di akhirat atau di alam kubur, itu tak ada guna lagi. Tak ada guna lagi. Kalau seandainya yang di dalam kubur itu boleh balik ke dunia, apa yang dia minta? Amal soleh, ya kan? Termasuk diantaranya apa? Sedekah. Maka kalau andai-andai yang seperti itu tak ada gunanya lagi, sebagaimana orang kafir disebutkan dalam surah An-Naba yang terakhir ayat 40, ya kan, disebutkan di situ, kalau sekiranya dahulu kami jadi tanah. Jadi tanah. Kenapa? Sudah menyesal perbuatan pengingkaran yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Lebih baik pada awalnya awak jadi tanah seperti itu, andai-andai yang mereka lakukan, tapi tak ada guna. Maka hari penyesalan yang Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 39, wa andirhum yaumal hasrah idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikan peringatan mereka tentang hari penyesalan ketika qudiyal amr, segala perkara diselesaikan, wa hum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lalai, wa hum la yu'minun, dan dalam keadaan tidak beriman. Dan juga yaumul wa'id, hari yang sangat mengancamkan kita, menakutkan kita. Wa nufiha fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan ketika ditiupkan sangkakala, dan itulah hari yang ancamkan, yang mengancamkan kita, yang membuat kita takut tentang hal itu. Akhwat fillah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah min yaumi jamil asma wal maani. Maka itulah beberapa nama-nama dari hari kiamat. Dari namanya itu aja seharusnya membuat hati kita lunak, Pak. Ya kan? Hari penyesalan, hari bencana yang sangat besar, teriakan yang mempekakkan gitu. Dan juga ya yang sangat menakutkan. Dan juga yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia seluruhnya. Dan juga yaumul azifah, hari yang dekat semakin mendekat. Dan hari perhisaban, dan juga hari penyesalan. Dari nama-namanya itu saja seharusnya kita sudah membuat hati kita lunak. Dan membuat wata syairu minul julud, yang membuat kulit kita ini gemetar. Coba kita bayangkan, ketika itu kita lari dari orang-orang yang kita cintai, padahal ketika hidup di dunia kita ingin selalu bersama mereka, bersama saudara kita, bersama saudari kita, bersama orang tua kita tercinta, bersama istri dan anak kita. Namun ketika itu semua berlari, yang seharusnya membuat hati kita lunak, membuat kulit ini gemeter, bahkan saking dahsyatnya bisa membuat rambut beruban. Saking apa? Dahsyatnya perkara ketika itu. Saking dahsyatnya min syiddati ma yusyahiduna wa yasma'un. Saking dahsyatnya apa yang disaksikan dan apa yang didengar. Maka apa lagi, Pak, yang hendak kita persiapkan kalau bukan amal soleh? Jadikan diri Anda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tentu untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa yang butuh ilmu.
butuh keistiqomahan di atas ilmu. Pelajari ilmu ini dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Siapkan waktu Anda untuk ilmu. Karena ilmu itu adalah pembuka pintu-pintu kebaikan untuk Anda. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak mencintai ilmu, tidak ada kebaikan padanya. Karena dengan ilmu itu kita akan mengerti apa yang hendak kita amalkan dalam agama ini. Karena dengan ilmu itu kita akan mengerti apa yang kita ucapkan tentang agama ini. Karena haram hukumnya berbicara tentang Allah, tentang agama ini tanpa didasari ilmu. Belajar. Tidak ada kata-kata pensiun, istirahat dari menuntut ilmu. Mungkin kalau kerja kita ada pensiunnya, ya kan? Ada pensiunnya, walaupun kita masih hidup itu ada pensiunnya yang PNS gitu. Kalau amal itu pensiunnya kalau udah wafat. Ya, kalau udah wafat kita nggak dituntut lagi untuk menuntut ilmu. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad qudiya jalla wa ala bi anna hadhihi dunya faniya zailah. Dan Allah telah tetapkan bahwasanya dunia yang sekarang kita berada di atasnya ini adalah faniya, tidak kekal. Ini semua akan binasa. Semua apa yang ada di dalamnya itu akan binasa. Yang kekal itu wa yabqa illa wajhu tabaraka wa ta'ala. Yang kekal itu hanyalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Cuma itu yang kekal. Semuanya itu panah, semuanya itu akan binasa, semuanya akan dihancurkan. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini binasa. Nah, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu hanyalah wajah Allah Dzul Jalali yang memiliki kebesaran wal ikram dan kemuliaan. Cuma itu yang kekal. Selain dari wajah Allah itu akan binasa. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Wajah yang ganteng, wajah yang cantik, harta yang banyak, sawit yang bertumpuk-tumpuk hektar-hektaran, atau rumah yang banyak. Nah, itu akan binasa. Itu akan binasa. Jemaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan juga dalam surah Az-Zumar ayat 68. Surah Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufiya fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Perhatikan Pak ayat yang mulia ini. Wa nufiya fis sur, dan ketika sangkakala yang pertama ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Itu sangkakala yang pertama. Semua yang ada di langit dan di bumi akan mati. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada yang mengatakan yang dikehendaki di situ siapa? Yang masih hidup. Ada yang mengatakan Jibril alaihissalam. Ahli tafsir mengatakan ada Jibril, ada mengatakan malaikat yang menunjukkan sangkakala. Namun itu enggak urusan kita lagi. Kita udah mati di situ. Iya kan? Iya kan? Kita sudah mati gitu. Itu urusan Allah gitu. Siapa yang Allah kehendaki masih hidup. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, matilah semua. Yang ada di mana? Di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ada ulama tafsir yang mengatakan Jibril alaihissalam, ada yang mengatakan apa?
malaikat peniup sangkakala. Namun di situ tidak urusan kita lagi karena kita di situ sudah wafat. Tsumma nufiya fi ukhra. Dan setelah itu, setelah diwafatkan tadi seluruhnya kecuali yang Allah kehendaki, ditiuplah sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun. Maka mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Setelah tadi kita dimatikan seluruhnya, setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua, dibangunkan. Keluar dari kubur masing-masing. Untuk apa? Untuk menunggu keputusan dari Allah. Adanya perkumpulan gitu. Nah, adanya kita dikumpulkan di suatu tempat. Maka ketika itu Allah tabaraka wa taala berfirman, anal muluk ainal mulukul ard. Saya adalah raja di mana raja-raja dunia. Di mana raja-raja dunia? Enggak berlaku lagi. Nah, ketika itu sudah Allah yang merajai, sudah Allah yang menguasai. Dzalikal yaumu yudhalul aqul. Dzalikal yaumu yudhalul uqul. Dan hari itu adalah hari hilangnya akal. Wa yafazza'ul qulub, yang menakutkan hati. Wassama'um tattorib, dan ketika sama langit itu digoncangkan. Ketika langit itu digoncangkan atau dikacaukan. Wal ardu tashaqqu, dan ketika bumi ini sudah retak hancur. Wal jibal tanuluk, ketika gunung-gunung itu memanggil, bersuara, keluar suara. Berarti apa? Bergerak. Tadi kan kalau dalam surah apa itu atur Allah beritahukan berjalan, berpindah-pindah. Wal qamaru yankhasab. Bumi ketika itu hilang cahayanya. Maka ada namanya sholat gerhana ya kan, khosab dan kusub gitu. Kalau gerhana matahari ya kan gelap. Wa tatakawwaru wasyamsu tatakawwaru, dan ketika itu matahari sudah digulung. Wal kawakib tantasharu, dan ketika itu kawakib bintang-bintang sudah berserakan, bertaburan. Wal biharu tusajjar, dan ketika itu lautan menguap. Wa tasta'ilu naron, dan ketika itu api merah yang menyala-nyala. Maka jalikal yaum yash'aduhu al-awwaluna wal akhirun. Hari itu adalah hari yang disaksikan oleh manusia yang pertama dan sampai yang terakhir. Mulai ciptaan pertama sampai ciptaan yang terakhir. Wa yahsyuru fil maluk wa ghairuhum, maka di sana akan dikumpulkan di dalamnya raja-raja dan selain dari mereka, seluruh makhluk dalam keadaan hufatan uratan gurlan buhman, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang tak berpakaian, dan dalam keadaan belum disunat. Apa enggak malu ini? La yampauhum ma lahum wala ja'ahum wala sultanahum. Ketika itu tidak berlaku lagi, tidak memberikan manfaat lagi bagi mereka harta-harta mereka dan jah kedudukan mereka dan kekuasaan mereka. Tastawil khalaik walaysa bainahum udi'ul kullu ibadul lillah. Tastawil khalaik, ketika itu semua ciptaan Allah itu sama, tidak ada perbedaan lagi. Kalau di dunia masih ada yang namanya ada pemimpin, ada rakyat, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu kan. Tapi kalau di sana semua sama, statusnya sama semua, sama-sama hamba Allah.
sama, statusnya semua sama-sama hamba Allah. Yang dulu dipanggil dia mungkin Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, kepala desa, kepala lurah, kepada dusun, ya kan? Semua sama statusnya sebagai apa? Hamba Allah. Tidak ada yang membedakan dari bentuk-bentuk mereka, dari jabatan-jabatan yang mereka miliki atau kekayaan-kekayaan yang mereka miliki ketika diri. Semua sama-sama hamba Allah yang tadi keadaannya dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Dalam keadaan belum disunat. Apa kata Allah dalam surah Maryam ayat 93? In kullu man fis samawati wal ard illa hatir rahmani abadan. Tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah dalam status abadan, seorang hamba. Jadi ya pejabat-pejabat yang dulunya di dunia statusnya semua sama. Kalau di ini mungkin bisa beda. Kita yang hadir aja beda ya kan. Ada bajunya yang mahal, ada yang biasa kan gitu. Ada yang baju baru ya kan. Tapi kalau nanti datang semua sama statusnya. Sama, tidak membawa apa-apa gitu. Maka ketika itu disebutkan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allah fatan uratan gurran kama qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wahai seluruhnya, wahai sekalian manusia. Berarti ini seluruh manusia, baik dia yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik beragama Islam ataupun yang kafir, yang dewasa, yang tidak dewasa, semua. Innakum tuhsyaruna ilallah, dan sesungguhnya kalian akan dikumpulkan seluruhnya kepada Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum disunat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Yauma natwis samaa katawis sijillil lil kutub. Pada hari, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana awal mulanya kami menciptakan mereka dan kami akan balikan sebagaimana mulanya. Kita diciptakan dalam keadaan apa? Tak bawa apa-apa ya kan? Wah, nangis saja dia lang. Maka dibalikan seperti awal mulanya. Kama badaknya, sebagaimana kami memulai awal penciptaan mereka, dan kami akan balikan seperti semula. Wa'dan alaina, suatu janji yang mesti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melaksanakannya. Maka di sini jelas Pak, ketika langit, kata Allah, kami gulung seperti gulungan lembar-lembaran kertas. Kayak mana ini? Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Maka faqalat Aisyah, setelah mendengarkan ayat ini, mendengarkan hadis ini dan firman Allah dalam surah Al-Anbiya 104 tadi, faqalat Aisyah, ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, an-nisa war rijal, apakah ketika itu laki-laki dan perempuan itu dikumpulkan? Oh ya, dalam satu tempat. Maksudnya apa, nggak merasa malu kan ini? Kita sesama jenis saja malu ya kan? Gimana ini lawan jenis? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzuru ba'duhum ba'dhan. Ya Aisyah, perkara lebih dahsyat dari apa yang dilihat
seseorang kepada yang lainnya, karena sudah urusan masing-masing. Contoh kecil lah, ketika kita dalam keadaan tidak menutupi aurat, kebakaran dalam rumah kita, apa yang kita lakukan? Apa cari kain basah? Apa namanya, cari penutup? Enggak, ya kan, lari langsung kabur. Itu masih contoh kecil, masih contoh kecil. Bagaimana perkaranya jika pada hari kiamat yang lebih dahsyat lagi, yang membuat kita takut sejadi-jadinya? Maka ini yang seharusnya kita pikirkan, ini yang seharusnya kita renungkan dalam kehidupan ini. Kalau dulu di tahun lalu 2023 apa yang kita perbuat dari suatu amalan, dan sekarang di 2020 ditingkatkan, dipertahankan, dan ada yang ditambah, seperti itu ya. Harus ada peningkatan tahun demi tahun. Jangan gitu aja. Saya sudah syukur lah Ustaz, daripada yang lain yang mau ikuti sunnah ini kan. Dalilnya ke bawah. Yang seharusnya dilihat ke atas, bagaimana orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita dalam agama ini, di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Ikhwati fillah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ketika itu lebih dahsyat daripada untuk memikirkan tadi aurat tadi. Nah, seperti itu. Jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak hal ini kita pikirkan. Ketika tadi manusia tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan belum dikhitan. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah di padang mahsyar dalam keadaan tiga hal demikian. Akhirnya pun mereka diberikan pakaian. Siapa yang pertama kali yang diberikan pakaian oleh Allah? Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4371. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati, ketika dia wafat. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabil lati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaiannya ketika dia wafat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Syekh Albani menilai hadis ini sahih. Jemaah ta'lim Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar hadis yang mulia ini, sikap para sahabat diantaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tatkala ibunya wafat, tatkala hendak menguburkan jenazah ibundanya tercinta, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian atau dengan kain kafan yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kain kafan kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Maka jelas ya, kita pun berupaya Pak, semaksimal mungkin ketika kita wafat itu kain kafan yang bagus lah, jangan yang murah-murah. Jemaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia digiring ke padang mahsyar? Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi. Dengan berbagai kondisi sesuai dengan amalan-amalan mereka. Inilah yang membedakan kita nanti kondisinya, Pak. Ini yang ada perbedaan. Ketika tadi keadaan tadi sama-sama tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Namun kondisinya ketika mereka digiring ke padang mahsyar menghadap Allah, di sini kondisi berbeda sesuai dengan amalannya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada yang juga bergiring dengan naik kendaraan.
Kalau di Indonesia siapa yang kaya ya kan, dia bisa beli kendaraan. Kalau enggak ya bersabar kan. Tapi kalau nanti di sana dengan amal, ukurannya adalah amal. Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis, innakum mulaqullah hufatan uratan musyatan gurran. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Dan ada juga keadaannya berkendaraan. Namun tidak sedikit yang ada juga tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Diseret dengan wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW bersabda, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala ujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah?" Qala, alaysa alladhi amsha'u ala rijlaihi fid dunya qadirun alai yumshi'ahu ala wajhi yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Kan mana itu kan? Kan pertanyaan kan itu. Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka di hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia ini mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajah-wajahnya pada hari kiamat? Apa kata Qatadah radhiyallahu anhu? Benar, demi kemuliaan Rob kami. Ya mampu Allah kalau seperti itu aja. Enggak, yang tidak ada pada awalnya bisa ada, ya kan? Konon yang sudah ada untuk dibangkitkan kembali, atau di dunia Allah sudah buat berjalan, ya konon nanti di akhirat itu lebih mampu lagi, ya kan? Itu kehendak Allah gitu. Maka ketika itu juga keadaan matahari didekatkan jarak 1 mil dari atas kepala kita. Kalau di dunia ini aja Pak, berapa jarak itu? Jauh sekali kan. Tahan gak kita kalau jam 12 itu siang hari? Gak tahan kita ya, gak tahan. Tapi nanti keadaannya, ya matahari itu didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama sampai terakhir di padang mahsyar, ketika itu matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, sehingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amal masing-masing ketika dia hidup di dunia. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, tuduna asyamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mailin, hatta kamikdari milin. Qala Sulaim ibnu Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatul ardi am al mil alladhi tuktahal bihil ain. Qala fa yakunun nas ala qadari a'malim fil araqi faminhum may yakunu ila ka'baihi wa minhum may yakunu ila rukbatai wa minhum may yakunu ila haqwai wa minhum may yuljimu al araqu iljaman wa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada hari kiamat, matahari itu didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, berkata, demi Allah, saya tidak tahu apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Apakah ukuran jarak perjalanan yang biasa dilalui manusia atau alat yang dipakai untuk bercelak di mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai kadar amal-amalnya, sesuai dengan dosa-dosanya. Di antara manusia itu ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau dengan keringat sendiri. Jadi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tadi matahari itu didekatkan di atas kepala kita 1 mil. Apakah tadi kata perawi hadis itu tadi ukuran perjalanan atau celak? Celak seberapa 1 mil ini kan? Kalau kita beli celak yang harga berapa sekarang? 20 atau 25. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini kedua-duanya ini menunjukkan dekat. Apakah kita mau ambil dari ukuran perjalanan atau ukuran celak tadi? Ini menunjukkan dekat, kata beliau. Sehingga nggak perlu kita recok gitu masalah kedekatannya itu apa, 1 mil atau ukuran perjalanan. Intinya kata beliau kedua-duanya ini menunjukkan dekat. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa takunu ardus Syam ya ardul mahsyar. Maka tanah Syam itu adalah nanti akan ardul mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, karena Nabi sifati di dalam hadisnya, yuhsarun nas yaumal qiyamati ala ardi bayda afra ka kursati annaki laisa fiha alamun li ahadin. Maka Nabi katakan, mensifati tentang ardus Syam, tanah Syam, Palestina, itu adalah nanti tanah berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nabi sifati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia itu nantinya dikumpulkan pada hari kiamat ala ardi, di atas tanah bayda afra. Ini ciri-cirinya dijelaskan. Di atas bumi yang kayak mana? Tanah putih afra, kemerah-merahan. Tanah putih yang kemerah-merahan, kakursotil an-naqi, seperti bundaran roti yang bersih, atau seperti roti tepung yang putih bersih. Laisa fiya alamun li ahdin, dan tidak ada satu pun petunjuk di dalamnya, tidak ada arah tunjuk itu, semua datar. Kalau kita di sini kan ada kan, oh jalan ke sana ini petunjuknya begini, ini enggak ada, tidak ada alam pertanda. Itu ya dikatakan oleh para ulama itu adalah Syam, Palestina. Fardul mahsyar la hajaru fiyya. Ardul mahsyar itu bumi mahsyar, tempat berkumpulnya manusia awal sampai akhir, itu la hajaru fiyya, dan tidak ada hajar di dalamnya. Tidak ada bebatuan di dalamnya, wala syajaro, dan tidak ada pohon di dalamnya. Wa tudunu alai Syam qadari mil, maka didekatkan bagi mereka matahari itu seukuran 1 mil. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, kalau sudah keadaan seperti itu, apa yang dibutuhkan manusia? Ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu? Kalau sudah tadi yang ditenggelamkan tadi berdasarkan amal-amalnya, dosa-dosanya, ya kan? Itu yang membedakan nanti kan. Ada yang berjalan kaki tadi, ada yang berkendaraan, ada yang diseret dengan wajah-wajahnya kan. Dan juga ada tadi disebutkan sampai
tumitnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai ke mulut, ditenggelamkan dengan keringat-keringatnya sendiri. Jadi udah seperti itu keadaan, matahari didekatkan lagi 1 mil di atas kepala. Jadi apa yang kita butuhkan ketika itu adalah naungan, ya kan? Naungan, iya kan? Ya kalau panas apa yang kita butuhkan? Ya naungan, payung, iya kan? Ya payung, maka sampai jam berapa? Ini kita sebutkan apa naungannya gitu. Biar kita tahu ya kan, biar kita perbuat, biar kita amalkan. Keadaan tadi sudah disebutkan. Sudah keadaan yang sangat menakutkan, ya kan? Ditambah lagi panas gitu yang didekatkan. Jadi apa yang dibutuhkan ketika itu? Wa fi dzalikal yawm unasun nas'alullah al-aliyul qadir an nakuna minhu fi dhilli arsyir rahman tabaraka wa ta'ala. Pada hari itu manusia nas'alullah, memohon dan meminta kepada Allah yang maha tinggi dan maha menguasai, an nakuna minhum, agar mereka mendapatkan zilli arsy, naungan aras ar-Rahman yang maha mulia dan yang maha berkah. Wa umman ata'u fid dunya fis sirri wa fil alan, dan mereka jika dia mentaati Allah di dunia, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai, alladzina yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu, maka orang-orang yang akan Allah berikan naungan kepada mereka yang mana ketika itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang berbicara tentang ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada tambahan juga 1 di dalam riwayat lain. Disebutkan dalam riwayat lain, ya selain dari yang 7 ini disebutkan lagi dalam riwayat lain. Sebelum kita sampaikan yang 7, kita sebutkan riwayat yang tersendiri ya, yang lebih sedikit dulu. Ada juga nanti yang mendapatkan naungan itu dari orang yang melakukan suatu amal yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man an zoro mu'siron aw wada'a anhu azallahu fi zilli. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan utang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasnya pada hari kiamat. Jadi di sini bahasanya apa? Memberikan apa? Kemudahan bagi mereka yang sulit bayar hutang. Yang sulit ya, bukan disulit-sulitkan. Saya sulit-sulitkan aja lah. Karena ngeri sekarang orang yang utang ini kan. Yang apa? Yang kasihan itu yang memberikan utang gitu. Nggak mau tahu ya, baik sangka lagi dia kan nggak minta. Ya kalian kan ada janji. Ada janji, ya udah bayar kalau udah ada janjinya. Sebulan umpamanya bayar, diminta dia perlu atau tidak perlu sama dia, kalau udah ada janji bayar janji itu. Namun ya di situ ya dipahami ya, barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar utang, kesulitan bukan dibuat-buat. Tapi ketika kita berutang itu ya kan karena keterpaksaannya, bukan karena beli sesuatu gitu. Kalau memang sudah terpaksa gitu. Kalau enggak jangan sedikit-sedikit mau utang. Perabot rumahnya mau utang, bangun rumahnya mau utang, pakaiannya sedikit mau utang gitu. Maksudnya apa? Jangan sedikit-sedikit menjadikan diri Anda tukang utang gitu, terkenal gitu. Tukang utang, datang tukang utang. Kalau dia tepat waktu enggak masalah gitu. Maka di sini bisa dikatakan harus inilah pembeda kita dengan orang-orang yang tidak berilmu tentang pembayaran utang. Iya kan? Masa sih kita lihat sekarang sama, ustaz-ustaznya pun gitu susah bayar utang. Seharusnya di sini yang membedakan kita orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ini tentang apa? Bagaimana dia menunaikan amanahnya.
Maka pahamkan suatu kaidah Pak dalam berdakwah agar hati orang-orang di luar dakwah ini lunak hatinya. Nampakkan terlebih dahulu akhlakmu sebelum ilmumu. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Nampakkan terlebih dahulu akhlakmu sebelum ilmumu. Kadang karena dia sudah belajar ke sana ke sini hampir setiap malam, ilmu yang dinampakkan ke orang. Tapi akhlak kita lihat gitu-gitu aja dia. Yang seharusnya yang dinampakkan itu adalah akhlak. Akhlak terlebih dahulu yang kita nampakkan. Dari akhlak itulah akan muncul suatu ilmu, akan muncul nanti muamalah kita dengan dia. Jadi sehingga dia menerima ilmu kita. Coba kalau akhlak kita nggak benar, nggak cakap-cakapan sama orang-orang di luar dari kajian kita. Terkadang ya assalamualaikumnya itu hanya kajian, sekajian gitu. Ramahnya itu hanya satu kajian, satu tempat duduk gitu. Kalau enggak gitu. Jadi nampakkan akhlak dulu terlebih dahulu, termasuk ketika kita mungkin udah tidak bisa lagi gitu, sudah nggak ada lagi jalan keluar kecuali harus utang umpamanya. Tepati janji Anda ketika Anda berjanji, karena Nabi selalu minta perlindungan Pak. Di dalam sholatnya ketika habis dari tasyahud akhir dan sebelum salam, Nabi memohon dan meminta dari apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Nabi berlindung kepada Allah dari dosa dan utang. Maka Aisyah tanya, kenapa Nabi sering baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Minal ma'thi atim dosa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan berutang. Maka Nabi jawab, kalau orang sudah berutang, banyak janji dan banyak nokohnya, belum kita tanya pun sudah berjanji, nanti saya akan bayar begini. Tapi kalau udah tiba waktunya lari entah kemana. Datang baik sangkanya tadi kan, oh dia belum butuh kok. Yang butuh nggak butuh dia bayar gitu. Nah, jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun nampakkan akhlak kita terlebih dahulu. Sebelum ilmu, jangan ilmu. Kalau ilmu itu kesombongan nanti. Tapi kalau akhlak ini dinampakkan, disitulah kita bisa bermuamalah dengan orang. Disitulah kita bisa pendekatan dengannya dan masuk ilmu. Kalaupun seandainya kita belum bisa berucap tentang ilmu ke dia, dia sudah lihat gerak-gerik kita. Kan ini dakwah. Tapi kalau terputus kita dari segi akhlak perangai, ya udah ilmu itu pun nggak akan dapat dari kita. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ya ada 7 golongan tadi, di luar dari itu ada 1 tambahan berarti 8. Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar utang, bisa dengan cara dia undurkan, ya kan, dalam ayat itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah seperti bisa dia dengan mengundurkan tanpa riba ya, tanpa ada tambahan. Atau bisa dengan cara apa? Dia putihkan, yang nggak usah bayar lagi lah. Masya Allah ya. Itu dari Islam gitu. Ada sikap gitu, ada akhlak yang harus ditonjolkan ini. Ya tapi seperti itu tadi, jangan kita gampang-gampang untuk berutang, jangan gampang-gampang untuk berjanji begini gitu. Yang biasa kalau udah berjanji dia mengingkari, berbohong gitu. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3006. Adapun yang 7, ini sering kita dengar ya kan, tapi tidak masalah. Kita sampaikan kembali. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Apakah peringatan itu sudah pernah kita dengar atau belum? Nah, itu semua memberikan manfaat. Karena kata para ulama juga, inna matabata adzal bittikor. Menetapnya ilmu itu di dada kita karena sering diulangi. Bisa saja mungkin 7 poin ini sudah kita lupakan, tapi dengan diingatkan kembali, kita ingat kembali dan bisa untuk kita amalkan lagi. Semangat untuk mengamalkannya. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Sudah selesai kan? Berarti sambung lah bulan depan gitu. Nah, bulan depan ya. Dan demikian ya, kita akan sampaikan nantinya ya yang mana ketika tadi keadaan yang kita sebutkan, manusia membutuhkan naungan Allah pada hari
hari kiamat. Dan demikian yang dapat kita sampaikan, kebenaran dalam penyampaian ini datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.